kasih ilmunya tentang berlalu lintas, juga nanti akan kita kasih ilmunya tentang tata cara mengatur lalu lintas. Bisa dipahami gitu? Bisa? Bisa dipahami. Harapan saya kerjasamanya helm. Yang berikutnya harus bisa menjaga etika berlalu lintas tadi. Etikanya apa? Saling menghargai. Nek saling menghargai otomatis mengikuti aturan yang ada. Aturan lalu lintas bagaimana? Saat berkendara pada posisi tanjakan atau turunan kita harus mengutamakan yang menanjak atau menurun. Mengutamakan yang menanjak sehingga sing mundur orang malah dikepot. Kenapa demikian? Karena yang menanjak itu ada tarikan gravitasi bumi, ya tariknya bumi, sehingga harus kita utamakan apapun bentuk kendaraannya. Giling-giling. Yang berikutnya, tata cara mendahului bagaimana? Harus pada posisi bebas, depan, belakang, sampai kanan kiri. Depan jelas kita lihat, sampai kanan kiri lewat spion termasuk belakang. Harus pada posisi bebas. Ketika memang tidak bebas, terjadi kecelakaan adalah menjadi penyebabnya. Kalau sudah menjadi penyebab, jadilah masalah baru. Memang badannya sehat, memang tidak terjadi benturan, tetapi bolak-balik serempetan menjadi tersangka. Masuklah di kantor polisi lagi, ketemu Pak Pariyadi kalau di wilayah Paro, otomatis di sana sudah ada catatan. Tanggal sekian kecelakaan menjadi penyebabnya, diselesaikan secara kekeluargaan, ataupun sampai diselesaikan secara hukum. Sudah menjadi catatan kepolisian. Arep daftar opo meneh sesuk. Giling-giling ya. Arep daftar opo meneh. Nang pabrik saiki nganggo SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian. Nek catatanmu wis rentek ning polsek, kepiye lek ketoke surate? Betul? Betul? Sampai di sini tahu? Paham? Nah, intinya bahwa kita semuanya harus hati-hati, saling menghargai dengan pengguna jalan, saling menghargai sesama pengguna jalan. Tujuannya untuk itu tadi, selamat di orang lain juga selamat diri kita, sehingga cita-cita yang kita dambakan nanti akan terkabul. Cita-cita yang kita gantungkan nanti akan kita raih ke sana dengan tanpa adanya hambatan-hambatan yang demikian. Bisa ya anak-anakku ya? Bisa ya? Ya. Sampaikan ke orang tua. Mulai besok bagi yang berkendara harus hukumnya wajib pakai helm. Orang tua pun kalau misalnya nganter disampaikan. Nek kowe sayang karo aku, bapak, ibu, belikan saya helm. Saya harus pakai helm. Karena kalau terjadi apa-apa, kepala sekali terjadi susah obatnya, sulit akan kembali. Maka sebelum sampai terjadi, tetap harus kita lindungi diri. Yang secara prinsip sebetulnya tidak diizinkan sama sekali. Tetapi mengingat geografis, kondisi yang demikian, yang jelas harus demikian tadi yang kita sampaikan. Paham ya? Anak-anakku yang saya cintai, materi selanjutnya adalah berkaitan dengan tata cara tadi. Itu diatur dalam undang-undang lalu lintas. Pernah dengar undang-undang lalu lintas? Pernah? Di sekolahan boleh bawa HP enggak? Kalau di rumah hidupnya dengan HP. Gimana? Ya. Yang penting-penting seperti ini boleh. HP ini orang bertinggu kegiatan sing orang bermanfaat. Nanti dibuka di web Google ya. Undang-undang lalu lintas. Yang ke Polsek Patok jaluk tulung gara-gara kecelakaan. Ya, tidak menginginkan sama sekali. Tetapi kalau terjadi ya tetap kita layani. Tapi kita tidak sama sekali tidak mengharapkan hal demikian. Betul? Ya. Dari faktor orangnya tadi, dari faktor kendaraannya, kendaraan yang tidak layak jalan. Contoh, ban itu sudah standar, atau man keren, man gaya, atau diciliki. Nah, akhirnya nggak seimbang karena kendaraan tadi sudah diukur oleh pabrik. Kekuatan berapa, berat berapa, harus lingkar berapa, itu semuanya sudah ada spekteknya, sudah ada spesifikasi teknisnya. Kita main gaya, mau apa? Wah, tiga spion itu, ya, main keren. Nah, sebelumnya malah konslet, gitu. Normal guru loro, kok kayak itu. Nah, saya konslet loro toh, pengemudi apa motornya. Nah, itu tadi.
itu bisa menjadi penyebab juga kecelakaan. Yang lain-lainnya saya rasa tidak perlu ditambah-tambahi demi keselamatan kita. Oke. Faktor jalannya, jalan kita belum sempurna, masih banyak yang rusak-rusak. Itu juga sebagai penyebab kecelakaan. Makanya kita harus menyiapkan diri, siap mental, siap kudu lebih hati-hati. Emosionalnya masih tinggi, ya tentunya itulah salah satu penyebab dari pengemudi. Yang terakhir adalah faktor dari cuaca. Yang keempat, kadang hujan, maro, panas, terlalu panas, geras, lah mau ngeyuk, akhirnya ubruk. Nah, itu dari faktor penyebab kecelakaannya. Maka selalu kita hindari anak-anakku selama belum diizinkan ataupun nantinya sudah diizinkan di usia yang sudah ditentukan, tetap tata cara berlalu lintas harus demikian. Yang berikutnya adalah kendaraan yang menggunakan roda 2 wajib hukumnya untuk menyalakan lampu utama. Pak, awan-awan belakangi. Justru itulah yang menjadi kita selamat. Karena ini sudah dianalisa, lampu utama siap dinyalakan. Pernah lihat udang? Pernah? Nah, udang itu kalau disenteri, gitu, dia memantulkan cahaya. Nah, sehingga orang yang melihat, ada rasa terhentak, refleks yang sesaat tadi lah yang akan membangkitkan saraf-saraf kita untuk kembali fokus. Selama ini kendaraan yang tidak dinyalakan ketika lewat sudah biasa, tapi begitu itu dinyalakan kena mata, orang akan fokus karena lewatnya hanya sesaat. Itu kalau dipantengi. Itu satu. Yang berikutnya, tolong lampu kendaraan yang di belakang nggak usah diwarna-warna, diganti putih, kuning, hijau dan lain-lain, nggak usah. Itu sudah ada standarnya. Itu kalau terjadi penyebab kecelakaan, memang tidak terjadi benturan, tapi bisa juga dengan jadi penyebabnya. Masuk meneh catatan kepolisian, repot meneh. Kalau sudah repot, semuanya akan jadi repot. Pelaku sendiri, orang tua, sekolahan akan terbawa-bawa. Akhirnya cita-cita untuk lulus dari sekolah ini back meneh. Arek daftar opo kalau ijazah nggak dapat. Betul? Betul? Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Kayak ngantuk, tidur? Nah, duduk mas, yang bagus mas. Ya, tolong biar sama-sama kita latihannya disiplin. Nanti di sesi terakhir akan kita ajarkan tata cara pengaturan lalu lintas. Biar sampai tahu, saat ada Pak Polisi ndablang itu kon kepiye, saat menggerakkan, menjalankan itu seperti apa gerakannya, stop semua jurusan itu seperti apa gerakannya. Harapannya nanti akan kita setelah tahu diri sendiri, kita bisa mengatur orang lain. Gitu ya? Bisa ya? Ya. Yang berikutnya, hak-hak bagi pengguna jalan yang mendapat hak utama. Yang pertama adalah kalau kita melihat ada pemadam kebakaran, merasa dibelitik, merasa malu ngikuti bingung, kita beri kesempatan. Kalau kita menjadi penyebab penghambatnya itu, maka nanti kita akan kena pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan. Nanti akan terjadi pelanggaran penyebab terhambatnya hak utama tadi, nanti akan kena denda tilang. Ditolong ketika ada lampu merah, bagaimana ketentuannya, bagaimana kalau kita melihat ada pemadam, ada ambulan, ada iring-iringan yang dikawal, berarti kita harus memberi hak utama. Hak utama itu kita, Pak, ya kita minggir, jangan malah ikut bergabung atau menghambat iring-iringan tersebut. Ini yang sering terjadi, akan kita kasihkan contoh. Ada yang sering ikut pengajian, terus naik bak terbuka seperti ini. Ada. Wah, ada manco langit. Melu, ayo le, gudut. Akhirnya sak kampung melu. Nah, bermacam transportasi digunakan seperti ini. Ini kalau terjadi, kita tuh yang saya ceritakan yang nggak enak-enak ini. Karena kalau yang enak nggak ada masalah. Kalau terjadi kecelakaan, hal yang demikian tidak ada jaminan. Dan ini pun sudah melanggar. Tidak diizinkan kendaraan terbuka seperti ini untuk mengangkut orang, karena dia hanya untuk mengangkut barang dan hewan. Kalau tidak mau disamakan itu, ya wes sama itu nganggung untuk menjaga keselamatan tadi. Nah wes beras-berus ikut ini, kembali lagi tadi tak datang kepolisian lagi, arek golek SKCK, angel, arek daftar nang endi. Gitu nggih?
Ini minum minuman keras, tolong es batu boleh, es batu ya, tapi nggak usah pakai yang keras-keras. Boncengan lebih dari satu. Nah, bonceng 3 mesake kancane karepmu. Nah, terjadi apa-apa adalah pengemudinya yang menjadi tersangka. Berboncengan lebih dari satu. Nah, itu salah satunya etika-etika yang sering dilanggar, sering terjadi. Tolong saya ingatkan sekali lagi pada kesempatan hari ini yang sudah dimodif model seperti ini, wes orang nganggo helm, nah, malah dibayar-bayar. Ini salah satunya. Kalau kena denda tilang, pasalnya 281, dendanya 1 juta. 1 juta ini kok ngomong tuku HP anyar nih toh. Jadi tolong anak-anakku pada kesempatan hari ini sampaikan juga ke orang tua, Pak, aku mau untuk ilmu dari Polsek berkaitan dengan lalu lintas. Sebetulnya belum diizinkan untuk berkendara roda 2, namun karena kondisi situasional yang jelas tidak mengizinkan. Tetapi kalau sudah harus melaksanakan itu demi ke sekolah, timbangan radio sekolah, harus tertib diri, pakai helm, etika lalu lintasnya tadi dilaksanakan, sesama pengendara harus saling menghargai, pejalan kaki harus diutamakan salah satunya, ojo malah dibayar. Wah, itu baku kok Pak Diku Dewi gojekan karepe terjadi kecelakaan, jenengan menjadi tersangkanya. Repot toh? Kalau sudah jadi tersangka itu tidak memandang. Karena judulnya barang siapa? Barang siapa itu sopo wonge? Sing nyekel itu. Di bawah umur, di atas umur, sudah cukup punya SIM, tidak punya SIM, itu nomor 2. Tapi kalau sudah itu menjadi tersangka, tetap menjadi catatan. Cuma catatannya di saat usia di bawah umur, tapi tetap akan tertulis. Sehingga ketika tadi rangkanya panjang, sangat angen-angen cita-cita mau diteruskan, mau dilanjutkan, terjadi kendala yang demikian. Makanya sejak dini kepedulian sekolah untuk mengajarkan ini, untuk memberikan ilmu ini agar lebih hati-hati dan waspada semuanya demi cita-cita kita yang ke depan sebagai penerus generasi muda. Paham? Yang terakhir adalah tentang tata cara pengaturan lalu lintas. Ini perlu diketahui. Setelah kita tahu, kita bisa melaksanakan untuk diri sendiri. Oh, nek gini berarti kok gini. Oh, nek gerakan seperti ini suruh seperti ini. Setelah itu tahu, nanti akan bisa kita laksanakan untuk mengatur orang lain. Kapan digunakan? Yang tadi pembukaan sudah saya sampaikan. Di masyarakat kita banyak kegiatan yang bisa kita bantu, kita berperan. Ya, ada kematian, ada pesta pernikahan, eneng jadilan, eneng dangdutan, mesti ada parkir kendaraan, betul? Itu harus kita atur. Main ngopo? Main selamat. Tujuannya itu, tujuannya biar selamat. Kamseltib Carlantas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat terlaksana. Maka perlu diatur dengan cara apa? Dengan cara 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Kira mas? 2? Ya. Apa saja 12 itu? Ada yang pernah PKS, patroli keamanan sekolah pernah? Ada belum? Belas orang kenal? Belas. Di pramuka pernah ada yang ikut pramuka? Ada? Ada di lantai yang demikian? Belas mana? Ya wes barang baru. Ingat-ingat, ditulis juga boleh. Ada 12 gerakan lalu lintas, gerakan pengaturan lalu lintas yang itu bisa dilaksanakan dimanapun nanti bermanfaat di masyarakat. 12 tersebut adalah terdiri dari 5 stop. 1, stop semua jurusan. Nomor 1, stop semua jurusan. Yang kedua, stop depan. Yang ketiga, stop belakang. Yang keempat, stop depan dan belakang. Yang kelima, stop arah tertentu. Berapa? 5. Apa tulisan? Apal? Berapa? Apal? Hah? Nah, nggak hafal ditulis no, udah ke buku orang. Hah? Orang ke buku? Ya terus sekolahnya ke buku orang.
Oh, masih perkenalan. Jadi tidak perkenalan nggak bagus. Ya, bagus. Luar biasa. Lur sedulur, anak-anakku, ya biasakan. Apalagi jenengan ini masih banyak ilmu yang perlu dituntut. Ya, keterbatasan memori kita ini sangat terbatas, walaupun udah canggih. Gandeng sekolah ini senjatanya apa sekolah mas? Sekolah itu senjatanya apa? Alatnya apa? Buku dan pulpen. Nek neng arit, neng alas ngarit gawane arit. Sing arek neng bengkel gawane ya alat-alat bengkel. Iki arep apa mas? Sekolah. Nggo apa mas? Pulpen. Kalau ditakani ora nggo apa-apa. Mobil luka. Ya. Tolong mulai besok tetap bawa catatan nggih. Nah, yang belum bisa dicatat, tulis. Besok kanggo. Karena kok ngiling-ngiling, ya. Nanti ada pramuka, ada jenjang berikutnya, ini nggak akan terhapus, ya. Stop ada 5, ya. 1, stop apa mbak? Stop, cuma jurusan. Terus diwaca mbak. Stop depan, stop belakang, stop depan dan belakang, dan stop arah tertentu. Sudah ada 5. Lanjut. Karena tadi kita stop, sekarang akan kita jalankan, ya. Yang berikutnya adalah jalan kanan. Yuk, nomor 6. Tadi kan ada 5 stop, nah, sekarang jalan kanan. Berikutnya jalan kiri, jalan kanan dan kiri. Oke, udah berapa? 8. Yang ke-9, jalannya terlalu diam-diam. Nah, berarti perlu kita percepat, ya. Percepat kanan. Selanjutnya percepat kiri. Adakah percepat kanan kiri? Tubrukan. Nah, berarti cuma ada 2. Percepat kanan, percepat kiri. Nah, setelah dipercepat ternyata terlalu cepat, maka kita perlambat. Namanya yang terakhir perlambat, bukan kanan kiri, tapi depan dan belakang. Perlambat depan, perlambat belakang. Berapa jumlahnya mbak? Berapa? Jumlahnya ada berapa? Kok 11? 5, 3, 2, 2. Jalan kanan, jalan kiri, jalan kanan dan kiri, ya. 12 ya? Dicatat 12. Oke, sekarang semuanya berdiri. Yuk, kita praktek ya. Diingat-ingat. Diingat-ingat biar kita tahu bagaimana bentuk stop itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu, berarti nanti kita akan nyetop orang lain. Kita nyetop saat kita dibantu, saat kita membantu, saat diminta tolong untuk mengadakan pengaturan, kita sudah tahu aturannya. Giling-giling. Dari pengaturan yang salah akan menjadi masalah, ya. Kita atur biar tidak terjadi masalah. Tetapi kalau diaturnya salah, pengaturnya salah akan menjadi masalah. Jangan sampai demikian. Ya, perhatikan. Yang pertama adalah stop semua jurusan. Stop semua jurusan, kita asumsikan bahwa kita di perempatan jalan. Kita posisi di tengah-tengah, di perempatan jalan, kita akan menghentikan semuanya. Jurusan semuanya, depan, belakang, kanan, kiri kita harus berhenti karena terjadi sesuatu. Apakah ada kucing mati, ada bom, ada apapun ditemukan di sana, kita harus menghentikan semuanya biar tidak terjadi masalah. Ataupun saat kita dimintai tolong ada satu pohon tumbang atau apa, berarti semuanya harus berhenti, harus kita hentikan semuanya. Bagaimana caranya? Sikap sempurna. Sembritannya 1 kali panjang. Brit. Demikian, ya. Tangannya ke atas. Ya, lurus semuanya dari bawah ya. Sap. Ya, jangan main-main, jangan main-main. Tolong perhatikan. Nanti kalau yang main-main saya suruh ke depan, saya suruh mempraktekkan sampai bisa. Ya. Seperti ini caranya, ini ke depan. Buku-buku tangan ini ke depan, bukan ke sini. Yang kita stop bukan pesawat, tetapi orang gini. Yang seperti ini adalah stop semua jurusan pada posisi kita di tengah perempatan. Kalau kalian nanti tahu Pak Polisi seperti ini, berarti harus berhenti.
Jadi saat jenengan ngatur ataupun diatur, berarti sudah tahu seperti ini. Paham? Turun. Stop semua jurusan. Iya. Turun. Selanjutnya ada stop depan. Stop depan adalah akan menghentikan kendaraan yang khusus hanya ada di depan kita. Hanya khusus yang ada di depan kita, jangan kita hentikan. Berarti kita akan menjulurkan tangan kanan, saya eling-eling. Depan adalah kanan. Yuk, kita laksanakan bareng-bareng, perhatikan. Tangan kanan. Ya. Ada yang nggak punya tangan kanan? Nah, turun. Ini adalah stop depan, yang akan kita hentikan di depan kita. Kalau kalian lihat atau ada yang mengatur seperti ini, berarti pas di depan Anda berkendara harus berhenti. Paham? Paham. Stop depan. Nyempritnya seperti itu. Jangan gerakannya sama, nyempritnya itu salah. Berarti belum pernah dapat ilmunya. Dan itu terjadi kecelakaan, jenengan sebagai penyebabnya. Tolong. Turun. Stop belakang. Berarti kalau yang depan tadi kanan, yang belakang adalah tangan kiri. Yang akan kita hentikan adalah kendaraan di belakang kita. Kita tidak harus membalik. Cukup karena kita posisi di perempatan. Ya. Kalau bersentuhan, geser. Ya. Jangan harus tahu seperti ini. Ini cara untuk menghentikan depan dan belakang. Jangan hanya satu arah yang mau kita hentikan, semuanya dihentikan. Nanti jadi masalah. Turun. Yang terakhir adalah stop arah tertentu. Bisa kita gunakan saat ketika ada tamu-tamu. Kita disuruh paling depan, menghentikan siapa yang mau datang. Oh Pak Bupati, mau parkirkan di mana? Kita hentikan di dekat lokasi parkirnya. Pelaksananya bagaimana? Ya. Pas di depan, ambilnya dari bawah, jajar dengan kita. Buku-buku tangan seperti ini, bukan gini, gini. Ya. Turun. Ya. Stop arah tertentu, stop arah tertentu, stop semua jurusan. Depan, belakang, depan dan belakang. Paham? 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 Yang berikutnya akan kita jalankan. Bagaimana cara menjalankan? Adalah ada 3. Jalan kanan, jalan kiri, jalan kanan dan kiri. Jalan kanan berarti kita tolak. Pada posisi kita seperti ini, ada yang nggak tahu kanan? Tahu semua ya? Tangan kanannya dijulurkan. Kita mau menjalankan kendaraan dari arah kanan kita. Ya, gerakan kita adalah seperti ini. Ya, ditekuk sini. Atau ada yang jalankan ke depan, boleh. Jadi ada 2, ada yang begini, ada yang begini boleh, nggak boleh begini. Ya, ini boleh, ini boleh. Cuma sempritannya 2 kali pendek. Ya, 2 kali pendek. Yuk, laksanakan. Jalan kanan, persiapan. Pelaksanaan, mulai. Berhenti, turun. Jalan kanan, persiapan. Pelaksanaan, mulai. Turun. Jalan kiri, berarti tangan kiri. Persiapan. Ya, menyesuaikan. Nah, tembok ya udah digamblangin, udah selio tangan ini. Ya. Tangan kiri, gerakan, mulai. Bukan. Berarti itu belum pernah pelatihan, ya. Jadi nanti kalau tunggu, ya. Sekarang perlambat sama cepat, cepatnya cuma gerakannya yang berbeda. Gerakannya ini ada naik turun. Bertepat, depan. Berarti yang di depan kita ini bertepat. Yang perlambat. Lalu kencang, perlambat. Udah mungkin dibuka urusan.